Baik, ibu-ibu, ini pengen kami dengarkan juga, dibagi kepada kami, juga kepada anak-anak kita, terlebih pada orang tua siswa kita Santa Maria. Ada enggak kesulitan? Ada enggak kendala? Ada enggak hambatan yang ibu alami, yang ibu rasakan ketika harus menyiapkan semua pembelajaran yang prima untuk anak-anak kita? Apalagi di dalam situasi seperti sekarang ini, dan kita tahu perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh orang tua dan anak kita cukup terbatas. Silakan, Bu Titis mungkin. Kesulitan yang saya alami yang pertama, jaringan atau sinyal yang kadang kurang bersahabat, kadang lancar, kadang juga lelet. Kemudian kami harus mempelajari aplikasi baru 2-3 kali. Tentunya dengan adanya kerjasama dan juga diskusi dengan teman guru, juga ibu kepala sekolah, membuat kendala ini tidak begitu berarti. Yang ketiga, dalam proses pembuatan video, diharapkan situasi yang kondusif dan tenang. Jadi, selama pengerjaan di rumah, karena saya punya anak kecil, harus menunggu mereka untuk tidur dulu, supaya saya bisa mengerjakan video itu dengan baik. Kesulitan itu ya Ibu ya. Bagaimana dengan Bu Kiki? Jadi harus saya akui bahwa pembelajaran secara daring atau online ini cukup menyulitkan, terutama bagi guru dan juga dirasakan bagi siswa. Yang pertama adalah dari segi materi pembelajaran. Jadi kalau misalnya pada saat di sekolah, anak-anak terbiasa langsung mendengarkan penjelasan guru dan guru dapat menjelaskan materinya secara runtut dari awal hingga akhir. Ketika dirasa ada anak yang belum memahami pembelajarannya, maka akan langsung diberikan kesempatan untuk bertanya, dan guru dapat langsung memberikan feedback balik atas pertanyaan anak tersebut. Kemudian materinya pun akan terbatas dikirimkan secara online, dikarenakan karena durasi waktu dalam video yang pendek. Lalu yang kedua adalah jam belajar anak yang tidak menentu di rumah. Artinya adalah anak terbiasa belajar di rumah hanya mengandalkan HP orang tuanya, terutama untuk anak SD. Mereka kebanyakan belum menggunakan atau memiliki HP Android. Dan meskipun sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa orang tua dan orang dewasa harus bekerja dari rumah, tetap mereka harus mengerjakan tugasnya atau pekerjaannya hingga larut malam. Imbasnya adalah anak-anak pun juga mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya hingga larut malam, dan otomatis guru juga harus memeriksa pembelajaran hingga larut malam. Namun dengan kesulitan ini kami sangat mengapresiasi dari peran penting orang tua dan sumbangsi orang tua, bahwa dengan keadaan seperti ini kami melihat orang tua memiliki banyak peran terhadap perkembangan pendidikan anaknya saat ini. Itu yang dapat dilihat dari banyaknya antusiasme, pertanyaan, dan feedback dari orang tua saat menanyakan hasil belajar anak di rumah. Membuat kami pun juga langsung bersemangat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dan nilai anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengedukasi orang tua terhadap penggunaan aplikasi pembelajaran yang mendukung secara online. Contohnya seperti Zoom, Google Form, maupun WhatsApp. Karena sebelum pandemi ini masih banyak orang tua yang tidak menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Seperti itu. Bagaimana dengan Bu Eni? Kesulitan yang paling terasa itu kalau pada saat pengambilan video adalah ruangan yang kita gunakan untuk mengambil video itu sangat terbatas. Kita membutuhkan ruangan yang kedap suara, tapi kita harus mendesain sendiri ruangan itu bagaimana caranya supaya tidak terganggu oleh banyak suara, juga cahayanya cukup, itu harus kita desain juga. Lalu pada saat setelah selesai mengambil video, yang sedikit mengalami kesulitan adalah membagi waktu untuk mengedit video itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa mengedit
video itu membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Lalu pada saat video itu di-sharekan kepada orang tua, ada juga beberapa orang tua yang spesifikasi handphonenya itu tidak mendukung untuk menerima video yang kita kirimkan. Nah, di situ guru harus mencari cara lagi bagaimana caranya supaya materi ini tetap sampai kepada anak dan tujuannya juga tercapai begitu. Baik, kita sudah dengarkan penjelasan dari ibu guru-guru kita yang cantik ini. Saya hampir tak percaya itu pekerjaan yang luar biasa. Bisa kita bayangkan sekarang dengan keterbatasan perangkat pembelajaran yang dimiliki oleh orang tua, teknologi yang dimiliki oleh orang tua, ternyata tidak menjadi suatu kendala bagi mereka untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada anak-anak kita. Dikala anak itu tidak memiliki Android sesuai dengan kapasitas aplikasi yang harus digunakan, mereka juga mencari jalan keluarnya, mencari solusinya, sehingga tidak seorang murid pun yang kurang diperhatikan, tetapi semuanya, mulai dari yang punya teknologi canggih sampai pada yang mempunyai hanya handphone yang bisa mengirim dan bisa mengirim SMS dan hanya bisa menelepon langsung. Semuanya tersentuh, semuanya terlayani. Hal yang luar biasa. Dan bagi saya yang paling menarik itu, mereka juga kesulitan untuk menagih kembali hasil dari pembelajaran itu. Mereka upayakan juga dengan cara apapun sehingga tagihan dari anak-anak itu sebagai bukti aktivitas dari anak itu dan juga sebagai bukti umpan balik ke orang tua bahwa guru-guru kita ini tidak melayani setengah-setengah, tapi memang melayani dengan prima. Itu pun mereka lakukan. Nah, salut dengan guru-guru Santa Maria ini. Boleh kita katakan tidak hanya bisa bertahan dalam COVID ini, tapi kita yakin bahwa sekolah-sekolah di naungan IPR ini mampu untuk keluar dari kesulitan ini dengan komitmen, dengan motivasi yang luar biasa yang kita dengarkan dari guru-guru kita ini. Akhirnya ibu-ibu, saya sedikit agak merasa bagaimana ya setelah mendengarkan penjelasan pengorbanan, mendengarkan perjuangan, mendengarkan kesulitan yang dialami, tapi tidak pernah mengenal mundur. Berusaha semua anak itu terlayani dengan baik. Nah, ketika ibu-ibu mengajar tanpa ada anak itu di depan ibu-ibu yang selama ini ibu sentuh, ibu layani dengan hati, lalu memberikan senyuman dan lain sebagainya. Tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi ibu lakukan karena anjuran pemerintah, ibu harus mengajar dari rumah dan anak belajar dari rumah. Ada enggak yang dirasakan oleh ibu-ibu yang hilang dari pelayanan ibu selama ini? Mungkin Bu Titis bisa menjawab? Saya sangat merindukan kebersamaan, keakraban, dan interaksi langsung dengan siswa. Misalnya, sudah budaya di sekolah menyambut siswa dengan senyuman, memberi salam, ataupun pelukan. Juga dalam proses pembelajaran, jika menjumpai anak yang sedang sedih atau kesulitan dalam memahami materi, maka kita dekati, kita ajari secara langsung, beri semangat, kamu bisa kok nak, itu bisa menenangkan dia. Juga sampai pada akhir sekolah masih dijumpai beberapa anak yang memang sengaja minta dijemput lama oleh orang tuanya. Ketika ditanya, kenapa belum pulang? Enggak, Bu, enak di sekolah, bisa main sama teman, ada bapak ibu guru. Kalau di rumah, paling disuruh tidur, makan, gak ada teman. Jadi mereka menganggap bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua
tua bagi mereka, dan juga Bapak Ibu guru merupakan orang tua mereka di sekolah. Baik, bagaimana dengan Bu Emi? Yang sangat hilang itu pada saat belajar secara online seperti sekarang ini adalah kedekatan emosional dan kedekatan sosial kita kepada anak-anak. Mulai dari awal masuk, biasanya anak-anak di pintu gerbang itu sudah Miss atau Ibu, selamat pagi, dan mereka memilih salam mana yang mereka sukai, mau dipeluk, mau tos, mau bersalaman, begitu. Lalu juga celotehan mereka. Lalu pada saat proses belajar, jadi Bu Emi, saya potong sedikit, ketika anak datang itu ada ekspresi, mengekspresikan apa yang mereka mau dari gurunya, sudah ada gambar, ingin dipeluk pakai love, ingin disalam saja, semuanya sudah ada. Hebat ya, luar biasa. Silakan Ibu. lalu pada saat proses belajar juga kita kehilangan momen di mana kita mendampingi anak itu belajar secara langsung. Biasanya kan materi kita berikan, lalu kita pantau secara langsung anak ini sudah bisa atau belum ya. Kalau belum bisa, kita akan ulang lagi mengajarinya, kita akan dekati lagi secara individu. Lalu kalau dia sudah bisa, kita akan puji dia. Itu kita kehilangan momen-momen seperti itu. Lalu juga sentuhan fisik yang kita lakukan kepada anak-anak itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Dan itu juga membuat belajar yang kita rasakan ini secara online ini memang sudah baik, tapi tetap ada yang kurang, tetap tidak bisa menggantikan indahnya belajar secara langsung di sekolah, begitu Bu. Bagaimana ya Bu Kiki? Jadi yang paling saya rasakan hilang mungkin sama seperti Ibu Titis dan Ibu Emi, bahwa hubungan emosional lah yang sekarang dirasakan hilang oleh orang tua, guru dan juga siswanya. Dan ini dilihat dari sekolah-sekolah Santa Maria yang selalu membudayakan untuk saling menyapa dan memberikan salam-salaman sebelum pembelajaran dimulai, tidak bisa dapat kami lakukan. Kemudian adalah dari melihat, mendengarkan ocehan atau sikap kritis mereka saat belajar, atau interaksi mereka saat dengan teman-temannya di jam istirahat, atau pula bahkan di saat sesederhana ketika mereka mengadu di ruang guru kalau ada temannya yang mengganggu atau ngusilin mereka, dan mendengarkan keseharian semalam yang apa yang mereka lakukan di rumah. Semua yang dilakukan atau apapun yang mereka bahas di rumah pun anak untuk ukuran SD maupun TK sering memberitahukan kepada guru-gurunya, seperti itu Bu. Itu yang paling dirasakan hilang bagi kami. Kalau kita simak apa yang disampaikan oleh guru-guru, saya kira ini guru-guru kita di sini sebagai perwakilan dari seluruh pendidik, seluruh guru Santa Maria. Ternyata selama ini benar bahwa mereka adalah menjadi sosok orang tua, pengganti orang tua yang senantiasa berkomitmen mendidik dan mengajar anak itu sungguh-sungguh dari panggilan, sungguh-sungguh dari keikhlasan hati. Kita dengarkan tadi, ada sesuatu yang hilang yang mereka rasakan. Tak lagi bisa mereka memeluk anak itu. Tak lagi mereka bisa dengan langsung untuk memperbaiki di mana kurangnya, di mana, dan tidak bisa mereka langsung memberikan pujian kepada anak itu ketika anak itu berperilaku baik. Benarlah yang kita dengarkan sekarang ini pasti terasa hilang karena memang hal itu tidak bisa lagi mereka lakukan selama COVID pandemi ini. Baik Ibu bertiga, demikian saja bincang-bincang kita tentang bagaimana pengalaman dalam pemberian, dalam pelayanan pendidikan, pelayanan pembelajaran dari guru-guru Santa Maria kepada anak-anak didiknya selama COVID ini. Akhirnya kami sampaikan, tetaplah menjaga PHBS, pola hidup bersih sehat. Tetaplah mengikuti protokol, tinggallah di rumah, pakai masker ketika harus meninggalkan rumah, dan tetaplah menjaga jarak. Lalu hindarilah kerumunan.
dan cuci tangan sesering mungkin.